Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sudah hadir lengkap ya. Di sini ada Vivi, ada Teresia, ada Putu Sukma, sama ada Sakma Dewidi. Oke. Baik, untuk pertemuan kita sore hari ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan di grup, link untuk kalian bisa menyimak terlebih dahulu materi videonya. Kita sudah masuk bab baru ya, di mana di bab yang sebelum-sebelumnya dari sebelum UTS kemarin itu kita banyak berbicara terkait bakteri ya dengan segala karakteristiknya. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait virus ya. Tentu ini adalah jenis makhluk hidup yang berbeda, bukan hal yang sama, walaupun dipelajari dalam satu mata kuliah ya. Karena sebetulnya kalau secara spesifik untuk virus memang tidak bisa ya kita masukkan ke dalam mikrobiologi karena tentunya ada perbedaan-perbedaan yang signifikan antara keduanya gitu. Karena mungkin sifatnya yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata, dan sifatnya juga dia harus menggunakan mikroskop ya. Jadi ya bisalah kita masukkan ke dalam mata kuliah mikrobiologi begitu ya. Meskipun kita harus ingat kalau virus itu memang berbeda sekali dengan mikroba. Nah, bedanya seperti apa nanti kita bisa lihat ya, atau dari kalian yang bisa memberikan penjelasan berdasarkan video yang sudah di-share-kan ya. Oke, di sini langsung saja ya. Tapi ini singkat saja, jadi tidak perlu berpanjang-panjang karena cukup tahu awal mula begitu ya. Virus ditemukannya bagaimana ceritanya gitu ya, sejarahnya seperti apa. Jadi ini adalah pembahasan yang berkenaan dengan masa lalunya virus ya. Jadi virus yang pertama kali itu ditemukan itu bagaimana sejarahnya. Lalu virus yang ditemukan itu yang pertama kali itu jenis virus apa? Ya, baik. Langsung saja di sini siapa yang akan memberikan ini, atau langsung saya tentukan saja ya, seperti kemarin sesuai dengan urutan saja yang ada di Zoom di sini. Yang pertama Vivi, Teresia, Putu, yang terakhir Desak Made ya. Berarti di sini silakan Vivi untuk bisa menjelaskan. Cukup satu mahasiswa saja ini. Silakan Vivi. Baik, Ibu. Ini sampai penemuan Martinus yang 1935 tidak, Bu? Ya, dibuat singkat-singkat aja lah. Ya. Jadi pada tahun 1883, Adolf Mayer, seorang ilmuwan Jerman, dia melakukan penelitian terhadap penyakit mosaik atau penyakit yang menghambat pertumbuhan tanaman tembakau. Penyakit ini menimbulkan bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar pada tumbuhan. Eh, Untuk penemuan ini disimpulkan kalau penyakit itu disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil atau tidak dapat dilihat mikroskop. Selanjutnya penelitian Mayer itu diteliti lagi pada tanaman tembakau yang berpenyakit, lalu daunnya diekstrak, terus ekstrak daunnya disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat, dan tanaman itu menjadi ikut sakit juga. Selanjutnya ada penelitian percobaan Dimitri, yaitu daun tembakaunya diekstrak, tapi ekstraknya itu kali ini disaring agar bakteri yang tadinya ikut dikirakan akan terpisah. Lalu filtrasi itu disemprotkan ke tanaman yang sehat, tapi tetap menjadi sakit. Ini menimbulkan dua kemungkinan bahwa bakteri penyebab penyakit tersebut berbentuk sangat kecil sehingga pas penyaringan dia masih melewati saringan. Kemungkinan kedua, bakteri tersebut mengeluarkan toksin yang dapat menembus saringan. Selanjutnya, kesimpulan terakhir baru terbukti pada tahun 1935 setelah Wendell Merritt dari Amerika Serikat berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit yang kini dikenal sebagai virus mozaik tembakau. Cukup, Ibu. Oke, baik. Iya, bagus ya penjelasannya, tidak terlalu panjang, tapi juga sudah mencakup semuanya.
Jadi kalau sekilas tadi kita lihat ya, sejarah penemuan virus itu tentunya tidaklah mudah pada saat itu ya, dan belum tahu nama virus itu belum muncul pada saat virus itu ditemukan. Karena masih beranggapan kalau virus itu adalah bakteri, kan begitu. Nah, di sini sudah ada uraian ya bahwasanya pada tahun 1883 begitu Adolf Meyer itu seorang ilmuwan Jerman ya melakukan penelitian terhadap daun tembakau yang berwarna kuning. Ini kan sesuatu yang tidak normal ya. Yang mana penyakit yang disebut mozaik ini itu akan menghambat pertumbuhan si tembakau ini. Sehingga produktivitas dari tembakau ini akan turun. Ya bangkrut lah tanda kutipnya ya negara tersebut gitu. Nah, dengan adanya bercak-bercak daun yang akhirnya semakin menyebar kemana-mana, ini kan menjadi ancaman tersendiri. Oleh karena itu, disimpulkan pada saat itu ya, oh penyakit ini tuh disebabkan ke bakteri gitu. Bakteri yang sangat kecil, bakteri yang sangat kecil, waktu udah kecil ya, sangat kecil lagi gitu. Tapi masih menyebutnya adalah bakteri. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop pada saat itu. Kan kalau mikroskop yang ditemukan pada saat itu masih bisa melihat bakteri, ya ukuran mikron. Tetapi kalau virus ini kan ukurannya bukan mikron lagi, tapi nano, ya nanometer. Artinya lebih kecil lagi daripada bakteri. Jadi wajar aja kalau tidak bisa diamati menggunakan mikroskop. Jadi ketika dilakukan pengujian ya secara sederhana gitu ya, yang awalnya tanamannya sakit diambil daunnya diekstrak yang secara otomatis kan di dalam ekstraknya itu ada si virus ini ya disemprotkan pada daun sehat, tanaman sehat ternyata ikut sakit kan begitu. Lalu untuk membuktikannya apakah benar itu adalah bakteri, ternyata enggak ya. Apa buktinya? Ketika ekstrak itu disaring ya menggunakan saringan yang ukurannya itu apa namanya filter filter ya saringan itu filter yang ukurannya itu bakteri ternyata masih bisa nularin tanaman yang sehat. Bakterinya kan berarti masih keluar kan? Berarti ada makhluk lain selain bakteri karena logikanya harusnya bakterinya tertampung pada filter itu gitu. Nah, apakah itu? Nah, baru dilakukan penelitian-penelitian berikutnya ya, yang mana sampai ditemukanlah mikroskop elektron. Ya, mikroskop elektron inilah yang akhirnya menjadi apa ya kesimpulan akhir. Oh, ternyata yang ditemukan itu bukanlah bakteri, tapi makhluk lain dan bentuk karakteristiknya pun sangat berbeda. Ya, makanya pertama kali divisualisasikan menggunakan mikroskop elektron pada tahun 1939. Lumayan lama sekali dari tahun 18 ke 19. Artinya proses penelitian itu terus berlanjut dengan segala penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat itu. Tidak semudah sekarang yang mudah untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup mau ukuran berapapun itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah tipe virus yang pertama kali ditemukan, ya itu adalah TMV, tobacco mosaic virus. Jadi tobacco itu tanaman tembakau ya, mosaic itu penyakit yang ditimbulkan, ya virus ya. Berarti ini adalah khas pada tanaman tembakau. Ingat ya, kalau virus ini dia spesifik. Jadi dia tidak akan bisa menginfeksi inang yang lain yang dia tidak suka. Kalau dia memang sukanya pada tembakau, ya hanya khusus pada tembakau saja, tidak pada tanaman-tanaman yang lain. Ya, itulah khasnya dari virus. Jadi virus itu memang kesetiaan untuk mengambil inangnya itu memang luar biasa ya. Pokoknya saya maunya hanya dengan itu. Gitu. Itu pun juga berlaku pada manusia kan. Ada penyakit hepatitis, virus hepatitis. Hepatitis itu kan hati. Jadi hanya organ hatilah yang menjadi inangnya si virus tersebut. Atau mungkin yang baru kemarin-kemarin itu ya tahun 2020, 2021 virus corona ya. Nah, itu juga spesifiknya pada saluran pernafasan, tidak yang lain dan yang lain-lainnya ya. Artinya dalam hal ini kita bisa menentukan ya jenis virus biasanya berdasarkan di mana sih dia melakukan proses infeksinya. Ya, kalau pada tembakau ya berarti spesifiknya pada tembakau dan di area daunnya begitu.
Nah, tadi saya menyampaikan bahwa oh ternyata berbeda antara bakteri sama virus gitu. Yang mungkin orang dulu menganggap itu adalah bakteri yang ukurannya kecil, lebih kecil lagi gitu. Tapi ternyata itu bukanlah bakteri. Tapi itu adalah makhluk hidup lain yang kita sebut sebagai virus. Nah, sekarang apa itu virus ya? Lalu bedanya dengan makhluk hidup yang lain seperti bakteri, apa bedanya? Nah, itu ya. Oke, silakan di sini sesuai urutan tadi. Teresia ya berarti. Silakan Teresia. Ada Teresia? Ada Bu. Ya, silakan. Jadi virus itu virus dan bakteri merupakan mikroba yang berukuran sangat kecil. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, bahkan virus terbesar tetap lebih kecil dibanding bakteri terkecil sekalipun. Virus hidup dan berkembang baik dengan cara menempel pada sel inangnya. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, mereka akan menyerang sel-sel di tubuh inangnya, menguasai sel-sel tersebut. Dan bakteri bisa hidup di berbagai jenis lingkungan, termasuk di dalam tubuh manusia. Bakteri jahat yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia disebut bakteri patogen. Dan ukuran virus lebih kecil dari bakteri. Bahkan virus terbesar tetap lebih kecil dibandingkan bakteri sekecil sekalipun. Namun tidak seperti bakteri. Virus tidak mampu bertahan hidup tanpa inang. Virus juga menyerang bagian tubuh yang lebih spesifik, misalnya sel darah, hati, atau saluran pernapasan. Oke, baik. Teresia, sumber materinya bukan dari materi saya ya, dari googling ya. Karena boleh-boleh saja kalian ngambil dari ini. Maksud saya fokus dulu dengan materi yang sudah saya sharekan. Kan kalian disuruh nyatet tuh ya, disuruh nyimak videonya. Maksud saya biar kita fokus dulu dengan materi kita. Jadi biar nggak kemana-mana gitu ya. Karena nanti kalau kemana-mana itu luas banget gitu. Jadi lebih spesifiknya, yang paling tidak capaian pembelajaran kalian itu sesuai dengan apa yang saya kasih gitu. Karena saya tidak merasa menyampaikan materi itu yang diuraikan tadi gitu ya, apalagi sangat bertele-tele, yang lebih kecil. Karena kalau kita ngomongin lebih kecil, semut itu kecil, tapi apakah itu bakteri? Kan bukan. Kita tidak bisa menyebut istilah kecil sebetulnya ya, tapi sesuai dengan ukurannya. Karena mikroorganisme itu berarti ukuran tubuhnya adalah mikron. Ya, oke, jadi pengalaman ya, artinya fokus saja dulu dengan materi yang akan saya. Nanti kalian bingung baca-baca di tempat googling yang lainnya, itu pasti bingung nanti ya. Paling tidak sumber materinya dari saya. Makanya sebelum kuliah itu disiapkan dulu apa sih yang mau dijadikan bahan gitu ya. Kalau memang bahannya tentang virus ya berarti tentang virus yang kalian siapkan. Tapi bahan yang memang sudah saya sampaikan biar tidak miskom gitu ya. Nanti kalau nggak kemana kalau udah nggak nyambung gitu repot nanti ya. Jadi saya meluruskannya bingung padahal saya tidak menyampaikan itu kalimat-kalimat yang tidak saintis ya. Kalau mau ngambil dari Google, pilih kalimat-kalimat yang memang sudah saintis, yang memang bisa diterima gitu. Jadi tidak berbelit-belit gitu ya, Teresia ya. Jadi bisa jadikan pengalaman. Fokus dulu dengan materi yang sudah pernah saya kasih ya. Jangan mencari Maaf materi-materi yang lain. sedikit, boleh saya dijadikan co-host karena ternyata hostnya Bu Kiki. Oh iya iya boleh 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 siap. Maaf ya Bu ya. Hmm. Kayaknya harus keluar dulu ya Bu Nurulnya ya dari room. Oh coba saya Mm-mm. live Nggak dulu Bu ada ya. ininya, nggak ada pilihannya. Oke sebentar Bu.
Solusinya juga harus. Kalau di sini ada pilihan nggak, Mbak? Oke, makasih ya, Mbak. Maaf ganggu. Mana baik. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, oh belum ya, saya coba mereview kembali tadi atas pertanyaan, apa itu virus? Apa bedanya dengan mikroorganisme yang lain? Nah, tadi saya sudah menyampaikan di awal, bahwasanya bakteri dengan virus itu makhluk yang benar-benar sangat berbeda, ya. Jadi bisa dikatakan kalau virus itu merupakan bukan sel, ya. Jadi tidak seperti bakteri yang memang terdiri dari apa yang disebut dengan sel, meskipun sifatnya adalah tunggal ya, yang kita kenal sebagai uniseluler gitu. Nah, tapi kalau untuk virus itu sifatnya aseluler. Berarti dia bukanlah sel. Berarti kan sangat berbeda jauh kan dalam hal ini, sehingga bisa kita berikan penjelasan kalau virus ini adalah partikel, ya, bukan sel tapi partikel. Partikel yang berukuran ultramikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Apa saja yang bisa diinfeksi oleh virus? Manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, itu juga bisa lakukan untuk proses infeksi bagi si virus ya. Tapi ingat, karena virusnya sifatnya spesifik ya. Nah, dalam hal ini bisa diamati ya dari perbedaan yang ada, ini sangat nyata sekali perbedaannya gitu. Yang jelas satunya sel, satunya bukan. Ukurannya satunya mikron, satunya nanometer. Artinya jauh lebih kecil lagi ukurannya dibandingkan dengan bakteri ya. Namun kenapa virus ini walaupun bukan sel tapi dikategorikan ke dalam makhluk hidup gitu ya. Padahal kan karakteristik makhluk hidup itu kan memiliki sel. Ya, meskipun dia bukan sel tapi dia hidup. Jadi bisa disebut sebagai partikel hidup ya. Jadi partikel hidup yang tidak memiliki bagian-bagian sel seperti inti sel, sitoplasma itu nggak punya, ataupun membran sel itu nggak punya. Namun yang menjadi pertimbangan kalau virus ini adalah virus ini adalah makhluk hidup ya, karena memiliki yang disebut sebagai materi genetik. Jadi materi genetik inilah yang nantinya akan membuat si virus ini dapat berkembang biak terus-menerus ya. Artinya dia akan meregenerasi dan akhirnya akan memperbanyak diri. Nah, itu kan karakteristik dari makhluk hidup kan, dapat melakukan proses reproduksi seperti itu. Ya, bedanya kalau bakteri itu sifatnya adalah sel, kalau virus itu aseluler, artinya bukan sel, tapi merupakan partikel yang hidup dan memiliki materi genetik ya. Jadi bisa dipahami perbedaannya ya. Ya, kalau secara spesifik nanti bisa kita lihat di sini dari segi ukuran saja. Ya, bakteri itu berada di ukuran 1 mikron, ya 1 mikron. Nih, ini bakteri, ya. Sedangkan kalau virus itu sudah ukuran nanometer, ya 10 nanometer dan seterusnya. Ya, jadi sudah tidak bisa digunakan pengamatannya menggunakan mikroskop cahaya biasa seperti ini. Jadi harus menggunakan mikroskop elektron. Makanya tadi menurut sejarah belum tahu ini bakteri atau bukan sampai benar-benar ditemukan mikroskop elektron, baru bisa diidentifikasi karakteristik dari virus tersebut, sehingga bukan kategorikan ke dalam bakteri tetapi dikategorikan sebagai virus, makhluk hidup yang berbeda dengan bakteri ya.
Oke, itu untuk reviewnya dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Nah, setelah tahu bedanya dengan bakteri apa ya, jelas beda ya, satu seluler, satu aseluler. Nah, sekarang coba kalau memang beda dengan bakteri, apa sih karakteristik virus itu? Tapi ini secara umum saja ya. Karakteristik virus yang akhirnya membuat virus itu tidak dikategorikan ke dalam bakteri. Nah, tadi giliran siapa ini? Putu ya. Putu. Oke, Ya. silakan Putu. Baik, karakter virus itu berupa partikel yang mengandung asam nukleat, DNA, dan RNA yang dibungkus oleh protein atau kapsid. Berbentuk oval, bulat, batang, huruf T, dan kumparan. Parasit obligat interseluler dan berproduksi di dalam material hidup. Kalau yang bukan sel itu tidak memiliki nukleus dan sitoplasma, dapat dikristalkan dan jika tidak menemukan sel inang, menginfeksi sel secara spesifik. Contohnya HIV yang menginfeksi limfosit CD4 atau sistem imun, dan virus hepatitis C menginfeksi sel hepatosit. Sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Ini adalah karakteristik umum ya dari virus. Kenapa saya katakan umum? Karena jenis-jenis virus banyak ya. Kalau jenis-jenis virus itu kan biasanya berdasarkan dari genetiknya, asam nukleatnya, apakah dia DNA atau RNA, karakternya pasti berbeda. Nah, secara umumnya karena dia bukan sel tapi dia adalah partikel, ya berarti partikel kita nyebutnya. Jadi jangan sampai kalian bilang sel virus, itu nggak ada. Tapi partikel, ya partikel virus yang mengandung asam nukleat ya atau genetiknya bisa berupa DNA atau RNA. Tapi nggak dua-duanya ya, jadi salah satu. Ada virus DNA, ada virus RNA. Yang itu nanti akan dibungkus oleh protein yang kita sebut sebagai kapsid. Nah, untuk variasi virus itu berdasarkan bentuknya ya. Ada yang oval, ada yang bulat, ada yang batang, ada yang huruf T, ada yang bentuk kumparan. Nah, tadi yang TMV tadi, yang tobacco mosaic virus itu bentuknya kumparan. Ya. Kemudian sifatnya apa lagi? Dia sifatnya adalah parasit obligat interseluler. Maksudnya apa? Dia sudah parasit, tapi dia obligat interseluler, artinya kalau dia tidak menemukan inang, maka dia tidak akan bisa melakukan aktivitas kehidupan. Berarti harus ada inang dulu, baru dia bisa melakukan proses aktivitas kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan, metabolisme, dan lain-lain. Nah, ini yang membuat virus itu dia sifatnya spesifik terhadap inang tertentu yang dia suka saja, ya. Kemudian karakteristik yang lain, dia bukan sel. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal, dia bukan sel. Kenapa dia bukan sel? Karena di dalam tubuhnya tidak memiliki inti sel, tidak memiliki sitoplasma, membran plasma, itu tidak ada. Tapi dia berupa partikel, ya. Lalu bagaimana ketika dia tidak menemukan inang? Apakah dia mati atau enggak? Nah, ini hebatnya virus. Ketika dia tidak menemukan inang, dia dalam kondisi off sementara. Jadi dia dalam bentuk kristal, gitu ya, beku gitu. Tapi nanti kalau dia sudah menemukan inang yang baru atau inang yang cocok, gitu ya, baru dia nanti bisa on kembali, ya. Jadi bisa melakukan aktivitas kehidupannya kembali. Nah, kemudian yang terakhir, sifatnya spesifik. Jadi HIV misalkan. HIV itu ya hanya menginfeksi bagian limfosit CD4. Di mana limfosit CD4 ini sistem imun. Makanya sangat sulit sekali pasien HIV itu untuk bisa sembuh total. Kenapa? Karena yang diserang adalah sistem imunnya. Oleh karena itu, kalaupun toh memang ada terapi, terapinya itu untuk memperkuat imun, gitu, supaya tidak drop. Nah, kemudian virus hepatitis C itu juga begitu. Dia akan menginfeksi sel hepatosit atau sel hati. Dia nggak mau sel-sel yang lain, pokoknya maunya hepatitis saja. Gitu. Nah, hepatitis pun juga variasinya beda-beda virusnya. Ada virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, gitu ya, berdasarkan genotip-genotip dari virus tersebut, gitu ya. Karena kan antara satu dengan yang lain, keanekaragaman dari materi genetiknya berbeda-beda. Gitu. Nah, ini untuk karakteristik umum dari virus. Nah, ini contoh gambar ya.
Yang saya ambil bentuk virus yang T, ya. Jadi ini adalah bagian kepala, ya. Kita sebutnya kepala lah ya, walaupun tidak sama dengan kepalanya manusia gitu ya. Artinya bagian atas gitu ya. Di dalamnya ini ada materi genetik, bisa DNA atau RNA yang dilindungi oleh protein yang disebut dengan kapsid, ya. Kemudian ada bagian leher, ya. Ada selubung ekor di sini dan ada jarum penusuk. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan untuk dia menempel pada inang, dia menusukkan jarumnya, ya. Nah, uniknya virus itu dibandingkan dengan bakteri, kalau bakteri itu ketika menginfeksi manusia, itu seluruh bagian tubuh bakteri masuk ke dalam tubuhnya manusia. Ya, ikut masuk. Tapi kalau virus itu uniknya enggak. Yang masuk itu bukan seluruh bagian tubuhnya, tetapi hanya materi genetiknya saja yang masuk. Dia kayak semacam disuntikkan gitu materi genetiknya ke dalam tubuh inang, ya. Lalu si materi genetik itu akan mencari materi genetik makhluk hidup tersebut, akhirnya ikut bersatu, ikut memperbanyak diri di situ. Wow, ini kalau ada tipe penjahat seperti ini, penjahat kelas apa ini ya? Dia masuk menyelinap tanpa membawa badannya ya, luar biasa banget. Akhirnya tanpa sepengetahuan dari si tuan rumahnya, dia menyisip di bagian-bagian di dalamnya itu tanpa dikenali. Wow, luar biasa banget ini. Jadi penipu ulung ya, makanya virus ini memang sulit dikendalikan karena memang seperti itu. Ya, beda dengan mikroba. Kalau mikroba ini kan sifatnya jelas ya, mematikan si mikrobanya. Tapi kalau virus apanya yang mau dimatikan? Gitu. Biasanya kalau kita terinfeksi virus itu yang ditingkatkan adalah imun. Makanya kalau kalian udah mulai bersin-bersin, dicek dulu itu karena virus atau karena bakteri. Flu misalkan, flu kan jelas virus ya, atau yang lain-lainnya. Jadi jangan buru-buru mengkonsumsi antibiotik kalau belum jelas itu karena bakteri. Ya, biasanya kalau sampai ada peradangan, ada apa itu karena bakteri. Itu pun harus jelas pemeriksaan laboratoriumnya, pemeriksaan secara fisik oleh dokter gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi kalau disebabkan karena virus, ya kita cukup meningkatkan imun saja, istirahat yang cukup, banyak makanan-makanan yang bergizi ya, bernutrisi yang bagus untuk kesehatan tubuh, imun terutama. Ya, sehingga imun itulah yang nantinya akan mengusir si virus-virus itu tadi di dalam tubuh kita. Ya, ini adalah salah satu bentuk virus yang dia tipenya adalah atau yang berbentuk T. Ya, kalau yang lainnya nanti beda-beda lagi. Nah, ini contohnya yang lain-lainnya ya. Nah, sekarang saya berikan pertanyaan dari masing-masing gambar ini ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Silakan 1 siapa, 2 siapa, 3, 4 siapa. Sebutkan variasi bentuk virus dan contohnya apa. Nah, ini maksud saya. Nah, yang saya berikan contoh tadi yang ini. Mudah ketebak kan ini apa? Nah, tinggal yang 1, 2, 3 ya. Yang 4 silakan nanti disebutkan ya. Kalau salah ya pengertian lah ya udah dicontohkan tadi di awal. Oke, tadi terakhir Putu ya. Berarti desak Made, terus kembali ke Vivi ya. Kemudian Teresia. Kemudian Putu. Oke, silakan Widi. Yang satu dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Baik Ibu, yang nomor 1 itu adalah tobacco mosaic virus, Bu. Bentuknya apa? Bentuk dan contoh ya. Bentuknya itu batang, Bu. Oke, kemudian Vivi silakan. Yang kedua, virus adenovirus bentuknya polihidris. Kemudian Teresia itu bentuk apa?
Putu? Yang terakhir ya, Ibu. Mm-mm. Berbentuk itu ini bakteriofage. Ya, berbentuk batang juga, Bu. Oke. Teresia, nyaut? Oke, kita lihat ya. Yang tadi yang bentuknya ini tobacco mosaic virus ya. Yang ketiga itu bentuk ini, Bu, polyhedris. Dimiliki oleh virus adenovirus, penyebab demam, Bu. Nah, kita Ibu, lihat di jujur sini ya. menjawab. Untuk yang desak made tadi ya, bentuknya apakah sesuai yang dijawab ya? Ini adalah tobacco mosaic virus ya. Oke, sudah benar ya. Bentuknya dia kumparan ya. Kemudian adenovirus ya ini. Kemudian ini adalah influenza virus dan yang ini adalah Bactropec yang bentuknya adalah huruf T gitu ya, T4 gitu. Jadi ini yang tadi dijadikan contoh ya, contoh yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Tuh. Oke, itu untuk variasinya. Nah, sekarang kita membahas terkait bagian-bagian virus ya, beserta fungsinya. Saya nggak usah nyebut, nggak usah di ini aja lah ya, nggak usah di ini, takutnya nanti ada yang kelempar atau yang tidak aktif. Yang ini aja, langsung siapa yang mau menjawab gitu aja ya. Nanti udah terlanjur ditulis namanya, tapi dipanggil-panggil nggak nongol. Nah, bagian virus di sini ada kepala, ada kapsid, ada ekor. Ya, silakan di sini siapa yang akan menjelaskan untuk bagian-bagian ini satu-satu ya. Fungsi dari kepala itu apa, kapsid itu apa, ekor itu apa. Oke, bagian kepala siapa yang akan menjawab? Vivi mau jawab, Bu. Oke, silakan Vivi. Struktur kepala pada virus berisi RNA atau DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. DNA atau RNA pada kepala virus merupakan materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus. Satu unit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Oke, Bos. Kemudian kapsid siapa yang menjawab? Teresia, Bu. Oke, silakan. Kapsid yaitu lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar, Bu. Oke, yang terakhir ekor siapa yang mau menjawab? Putu, Ibu. Oke, silakan. Bagian ekor itu berfungsi untuk meletakkan tubuhnya ke sel inang. Sudah, Ibu. Ya, coba kita lihat bersama-sama ya. Sebetulnya istilah bagian kepala itu bukan seperti kepala pada makhluk hidup yang lain ya, tapi paling tidak kita tahu kalau kepala itu artinya bagian atas gitu ya. Nah, di sini di bagian kepala ini ada bagian yang paling tengah yang memang itu menjadi kekuatan si virus itu ya untuk dia bisa mereplikasikan diri, memperbanyak diri, itu adalah materi genetik ya. Jadi isinya itu adalah DNA atau RNA. Ini adalah asam nukleat pada makhluk hidup ya secara umum. Nah, dalam hal ini ada beberapa penggolongan ya berdasarkan materi genetik yang dimiliki oleh virus. Kalau yang dimiliki virus itu adalah materi genetiknya DNA, berarti tipe dari materi genetiknya adalah DNA. Jadi disebut sebagai virus DNA.
Kemudian berbeda lagi kalau dia virus RNA. Nah, contohnya apa? Kalau virus DNA, contohnya adalah virus T tadi, ya. Kemudian virus cacar itu termasuk virus DNA. Kemudian kalau yang virus RNA itu contohnya adalah virus influenza, HIV ya, H5N1 itu juga sebagai virus, bentuknya materi genetiknya adalah RNA. Di mana baik DNA dan RNA itu merupakan materi genetik yang itu berisi kode-kode yang akan menentukan sifat dari virus. Ya, jadi sama halnya dengan manusia, hewan, tumbuhan, di mana sifat-sifat kita itu ditentukan oleh bawaan dari RNA dan DNA. Dia akan memberikan kode-kode seperti apa di dalam tubuh. Ya, ini sudah saya jelaskan di materi sintesis protein ya, bagaimana bisa mereplikasikan DNA gitu ya, memperbanyak diri pada sel-sel itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kapsid. Nah, kapsid ini sebagai pelindung ya, dan sekaligus memberi bentuk pada virus. Kenapa? Karena setiap virus bentuknya macam-macam gitu. Ada yang batang, ada yang bulat, ada yang polihedral dan lain-lain gitu. Nah, kemudian sebagai pelindung di dalam materi, di dalam kepalanya itu kan ada DNA dan RNA ya, tentunya harus dilindungi oleh protein yang dikenal sebagai kapsid itu tadi. Lalu ada bagian ekor. Nah, bagian ekor ini biasanya ada jarum penusuk sama pelekatnya yang nantinya akan melekatkan pada inang ya. Dan akhirnya nanti bisa memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang itu dan akhirnya dapat memperbanyak diri di sel inang yang ditumpanginnya ya. Nah, untuk variasinya macam-macam ya. Ini bentuk adenovirus ya. Ini ada jarum penusuknya ini macam-macam. Kemudian ada, ini adalah bentuk virus HIV ya. Ini Ebola ya. Kemudian nah, itu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini saya tampilkan contohnya saja ya. Oke, kemudian ada istilah yang menyebutkan bahwa virus itu sebagai agen penyakitnya. Apa itu agen penyakit? Bisa dijelaskan di sini? Oke, sudah ada yang resen atas nama Widya. Iya, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Virus sebagai agen penyakit itu merupakan virus dapat menginfeksi sel yang menyebabkan perubahan dalam sel, gangguan fungsi sel, dan juga kematian. Gitu, Bu. Oke. Virus sebagai agen penyakit. Agen itu kan pembawa ya. Jadi yang menyebabkan penyakit. Ya meskipun tidak semua jenis virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya. Tergantung inangnya gitu. Ya kalau virusnya pada tumbuhan ya nggak mungkin bisa menginfeksi manusia. Tapi kalau hewan masih bisa jadi ya, karena kan kita memiliki karakteristik yang satu kingdom, kemudian dengan hewan, apalagi dalam satu golongan kelas mamalia gitu ya, yang mungkin memiliki karakteristik yang sama, mungkin bisa jadi bisa tertular gitu ya, virus yang pada hewan bisa masuk ke dalam pada manusia. Tapi secara umumnya memang sifatnya spesifik ya. Nah, dalam hal ini virus sebagai agen penyakit ya, atau agen of disease, itu dia bisa menginfeksi sel-sel yang ada di dalam inang itu sehingga bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam sel itu. Dan ini bisa menyebabkan gangguan, bisa menyebabkan kematian sel itu yang lebih parahnya lagi ya. Jadi dia itu kayak mengambil alih gitu ya, mengambil alih si pemilik rumah gitu. Nah, ini luar biasa banget ini. Kemudian sebagai agen hereditas. Nah, ini yang juga bisa menimbulkan dampak buruk ya untuk kelangsungan hidup si inang itu. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan perubahan genetik di dalam sel dan itu sifatnya tetap. Jadi ketika dia sudah sesuka semena-mena melakukan perubahan-perubahan genetik, karena kan dia masuk ke dalam genetiknya manusia ya, atau materi genetiknya manusia, kalau memang itu adalah objeknya manusia, nah itu dia bisa menyebabkan perubahan genetik semau-mau dia, karena dialah yang mengendalikan. Gitu. Artinya dalam hal ini sangat merugikan sekali kalau memang secara hereditasnya bisa diturunkan
ke anak selanjutnya atau generasi selanjutnya. Ini sangat berbahaya. Apalagi kalau perubahan itu memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai virus sebagai agen penyakit. Nah, ini contoh-contoh virus ya. Ada virus HIV, ada virus corona ya. Ini yang sudah lalu gitu ya. Dan semoga tidak kembali lagi gitu ya, begitu hektiknya, begitu ekstrimnya ya, pasien-pasien corona yang sampai sulit mendapatkan perawatan dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah bentuk dari mikroskopis ya dari corona gitu ya, alhamdulillahnya sudah ditemukan mikroskop elektron sehingga kita bisa mendefinisikan dan bisa mendeskripsikan dari virus corona itu bentuknya seperti apa. Ya, ini aslinya tuh kayak gini. Nah, kalau yang ini tuh hanya untuk pembelajaran supaya kelihatan cantik aja ya, biar mudah untuk melihat gitu. Tapi aslinya kalau diamati ya seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya bulat, kemudian di bagian luarnya ini kayak semacam ada mahkota-mahkota gitu ya. Jadi bentuk crown gitu. Jadi bisa digambarkan kalau divisualisasikan ya dengan desain modern itu seperti ini ya. Oke, itu untuk corona. Kemudian oke, habis ya untuk sesi yang pertama. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Saya beralih ke reproduksi virus ya. Jadi kenapa virus itu disebut sebagai makhluk hidup? Karena memang memiliki materi genetik yang akhirnya itu bisa digunakan si virus itu untuk melangsungkan kehidupannya. Ya, artinya tidak berhenti begitu saja. Jadi ada kelangsungan kehidupan ya. Jadi ada regenerasi. Sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, meskipun virus bukanlah sel. Ya. Nah, kemudian di sini ada catatan yang memang harus dipahami terlebih dahulu ya sebagai pendahuluan. Jadi walaupun virus itu memiliki materi genetik ya, memiliki DNA atau RNA ya, tapi ingat virus ini sifatnya adalah obligat yang dia itu harus menemukan adanya inang. Jadi kalau dia nggak nemuin inang, ya percuma saja, tidak aktif. Maka replikasi itu baru akan terjadi setelah virus itu menginfeksi sel inang atau sel hospes ya. Yang kemudian semau-mau dia untuk mengendalikan sel inang itu untuk melakukan tahap-tahap sintesa protein di mana dia ikut nimbrung. Ya, kan kita juga bisa melakukan tahap transkripsi, tahap translasi. Nah, disitulah virus juga ikut nimbrung. Dia ikut tahap transkripsi, dia ikut translasi, ya, yang artinya dia pun punya tujuan untuk melangsungkan kehidupannya. Dia numpang reproduksi di materi genetiknya makhluk hidup yang lain. Ya, tapi kalau dia tidak menemukan sel inang, maka dia tidak bisa melakukan proses itu semua. Artinya dalam kondisi yang off. Nah, lalu bagaimana caranya si virus ini bisa bereproduksi? Secara umum, reproduksi dapat terjadi secara litik dan lisogenik. Oke, sekarang sebagai pengertiannya terlebih dahulu, tapi belum ke tahap-tahapannya ya. Pengertiannya aja dulu. Apa sih litik, apa sih lisogenik? Nah, nanti akan kita tahu perbedaan keduanya. Litik itu yang seperti apa, lisogenik yang seperti apa. Tapi dua-duanya ini bisa dilakukan oleh virus. Ya semau-mau virus, mau pakai litik, ya monggo, lisogenik ya silahkan gitu ya. Artinya dua-duanya bisa dilakukan oleh virus. Oke, ada dua mahasiswa di sini yang harus menjawab. Siapa ini? Yang litik, Teresia. Yang lisogenik di sini ada Desak Made. Yang sudah resen ya. Kalau sudah selesai menjawab dan tidak mau menjawab, mungkin bisa diturunkan. Oke, silakan. Yang litik bagaimana, Teresia? Baik, Bu. Jadi litik itu merupakan proses reproduksi virus yang dilakukan dengan memperbanyak diri atau replikasi di dalam tubuh inang. Kemudian menghancurkan tubuh inang tersebut. Virus yang memperbanyak diri dengan siklus litik akan melakukan penetrasi ke inang. Ketika di dalam tubuh inang, virus akan memperbanyak diri. Sudah, Bu. Oke, silakan lisogenik.
Silakan yang lisogenik. Loh, mana tadi kok ngilang? Desak Made, Widi. Maaf, sepertinya Desak Made lagi pelayanan di tempat kerja, Bu. Oke, ada yang mau menggantikan? Vivi ya? Iya, baik Ibu. Sebentar Ibu, masih ada azan. Oke. Oke, silakan dilanjut Vivi. Baik Ibu, lisogenik siklus produksi virus yang melibatkan interaksi asam nukleat virus ke dalam genom sel inang hingga menciptakan sistem kerja ini dengan menghasilkan sel lisogen. Cukup Ibu. Oke. Ya, litik dan lisogenik sebetulnya simpel aja ya. Kalau litik itu sebetulnya sama-sama siklus reproduksi pada virus ya, lisogenik pun juga begitu. Tapi kalau siklus litik itu nantinya di endingnya itu sel inang akan dihancurkan ya. Kemudian virus akan keluar ya, lalu mencari sel yang baru. Nah, kalau lisogenik itu dia cukup mengendalikan aja. Jadi kayak apa ya, sel itu tidak berdaya gitu ya, dikendalikan oleh si virus, tapi endingnya dia tidak dihancurkan. Tapi terus dia akan melakukan proses reproduksi di dalam sel tersebut ya. Jadi dia akan dimanfaatkan. Artinya tidak dihancurkan seperti sel litik. Nah, nanti bedanya seperti apa bisa kita lihat ya satu persatu. Nah, ini yang akan saya berikan pertanyaan yang pertama adalah yang daur litik ya. Daur litik tadi siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel inang di akhir prosesnya. Nah, tahap yang pertama ini apa ya? Ini adalah virus ya, contohnya ya gambarnya ini virus, ini adalah sel inangnya. Nah, tahap ini ada tahap pertama. Nah, ini virus ngapain nih di tahap pertama ini ya? Silakan disebutkan nama tahapnya apa ini, kemudian proses yang terjadi itu apa, nanti bisa disampaikan. Oke, silakan yang mau menjawab untuk yang tahap pertama. Putu ya, silakan Putu. Boleh, Ibu. Pada daur litik yang tahap pertama itu litik sikle, dia tuh fasenya absorpsi, dia fase penempelan, dan attachment. Dan dia meletakkannya ekor virus pada sel inang. Terus setelah menempel virus, dia mengeluarkan enzim lisoenzim atau enzim penghancur. Terus sehingga terbentuk lubang pada dinding sel inang untuk memasukkan asam inti atau DNA atau RNA virus. Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ini adalah tahap awal ya, di mana virus itu akan menempel dulu ya, atau kita kalau sebut attachment. Jadi attachment itu dia akan menempel di permukaan luar inang ya. Kita lihat di sini sudah ada jarum penusuk dan melekatkan di sini. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya virus itu ketika masuk di dalam tubuh manusia tidak seutuhnya virus itu. Ya, jadi dia ada tahapannya ya sebelum dia mengeluarkan materi genetik yang nantinya akan disuntikkan ke dalam inang.
Nah, di sini yang pertama adalah dia melekatkan ekornya dulu di dalam bukan di dalam ya, di permukaan inangnya. Lalu supaya dia bisa memasukkan si materi genetik di dalam tubuh inang, maka dia akan mengeluarkan lisoenzim. Jadi enzim ini yang nantinya akan menghancurkan ya ibaratnya seperti membuat lubang lah ya, lubang yang akhirnya nanti bisa sebagai tempat dia menyalurkan si materi genetik itu ya. Sehingga terbentuklah proses di mana dia akan memasukkan tergantung ya apakah virusnya DNA atau RNA. Kalau dia virusnya DNA berarti materi genetik yang dimasukkan ke dalam tubuh inang adalah DNA. Kalau dia materinya genetiknya RNA ya berarti RNA yang dimasukkan. Tetapi tentunya ini butuh tahap seperti ini ya, tahap attachment atau tahap penempelan di mana dia akan membentuk lubang yang dibantu oleh enzim ya, enzim lisoenzim atau dikenal sebagai enzim penghancur ya. Ini tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua. Nah, ini tahap apa ini? Yang kedua. Silakan di sini siapa yang mau menjawab? Teresia. Desak Made mau menjawab? Belum. Siapa ini yang on? Vivi? Teresia, Bu. Tadi nggak kedengeran soalnya. Oke, silakan Teresia. Pada daur litik, tahap nomor 2 yaitu tahap injeksi atau penetrasi. Pada tahap ini, dinding sel bakteri dilarutkan oleh enzim dari virus melalui lubang yang sudah dilarutkan oleh enzim virus tersebut. DNA yang virus dimasukkan ke dalam bakteri, Bu. Oke, baik. Untuk tahap selanjutnya ya, setelah dia melekatkan, membuat lubang pada dinding sel inang gitu ya, maka dia akan mengeluarkan materi genetiknya sesuai dengan jenis virusnya ya, apakah dia RNA atau DNA. Nah, ini adalah virus DNA karena contohnya virus DNA ya. Ini adalah virus DNA yang dimasukkan ke dalam tubuh inang. Nah, sebagai contoh di sini tubuh inangnya adalah bakteri E. coli ya. Jadi ini disuntikkan masuk ke dalam tubuh inang. Dan bukan bagian dari virus utuhnya ya, tapi hanya materi genetiknya saja. Oke, kemudian yang tahap ketiga, apa yang terjadi di sini? Silakan, Vivi. Baik, Bu. Tahap yang ketiga, fase sintesis atau pembentukan. Di fase ini, DNA virus akan mempengaruhi DNA inang untuk mereplikasi bagian-bagian virus. Di dalam sel inang yang tidak berdaya itu, disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. Di fase ini juga, DNA virus mengendalikan mesin metabolik dari sel hospes sehingga transkripsi RNA dari kromosom hospes terhenti. Karena DNA-nya sudah rusak, kemudian DNA virus mencetak mRNA. Cukup, Bu. Oke. Nah, setelah materi genetiknya masuk ke dalam tubuh inang, apa yang terjadi begitu ya? Nah, ini tahap selanjutnya, tahap pembentukan. Nah, disinilah tujuan virus masuk ke inang itu sudah bisa dilakukan gitu ya. Maka DNA virus itu akan mempengaruhi DNA inang. Dia akan masuk ikut di dalamnya untuk mereplikasi bagian-bagian virus sehingga tubuhnya terbentuk utuh lagi. Dari yang awalnya cuma materi genetik, jadi tubuh virus itu lengkap. Jadi di dalam inang yang tidak berdaya itu gitu ya, maka akan disintesis virus dan protein yang itu nanti akan menjadi pelindung bagi virus ya berupa kapsid dan akhirnya akan mengendalikan metabolisme yang ada di dalam sel inang. Apa saja? Transkripsi, translasi. Kenapa? Karena semua itu sudah rusak. Akhirnya bisa dikendalikan oleh si
virus ya. Jadi begitulah cara kerja virus ya, masuk ke dalam tubuh inang. Dia lewat jalur dalam dia ya, menyerangnya itu tidak kelihatan oleh mata. Artinya hanya bagian materi genetiknya lah yang masuk ke dalam tubuh inang begitu. Tahap keempat, siapa yang mau menjawab? Widih, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Jadi pada fase assemblin, bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh inang akan dirakit menjadi virus yang lebih sempurna. Jumlah virus yang terbentuk biasanya sekitar 100-200 buah dalam satu titik dan satu daur titik. Oke, baik. Cukup, Bu. Jadi setelah dia bergabung dengan sel inang ya, bukan sel inang, materi genetiknya inang, dia akhirnya ikut mengatur metabolismenya, proses transkripsinya, translasinya. Disitulah virus-virus yang sudah mulai bermunculan itu tubuhnya sudah terbentuk dengan lengkap. Sehingga dia akan dirakit sempurna. Nah, dalam hal ini jumlah virus yang dihasilkan itu tidak cuma 1-2, bisa ratusan ya dalam satu siklus gitu. Jadi sangat luar biasa dengan dia nebeng bereproduksi di tubuhnya inang, ya inilah yang dia harapkan. Ya bisa gratis gitu ya. Tapi dia tidak bisa melakukan proses reproduksi kalau dia tidak ada inang, kan dia cuma nebeng. Jadi istilahnya dia mengendalikan sesuatu yang sudah berjalan. Nah, itu. Nah, apa yang terjadi setelah perakitan selesai? Nah, itu tahap 5. Nah, inilah jawabannya tadi. Bedanya litik sama lisogenik di poin 5 ini. Oke, siapa yang akan menjawab poin 5? Silakan, langsung saja. Vivi mau jawab, Bu. Oke, silakan Vivi. Fase yang kelima, fase litik atau pemecahan sel inang. Ketika perakitan selesai, maka virus akan menghancurkan dinding sel inang dengan enzim lisoenzim. Akhirnya virus akan mencari inang baru. Oke, baik. Nah, inilah ya yang bedanya litik dengan lisogenik tadi. Kalau litik itu akan terjadi pemecahan sel inang, ya. Jadi sel inang inilah yang nantinya akan dihancurkan oleh enzim lisoenzim. Jadi itu nanti yang akan menyebabkan si virus itu akhirnya keluar ya. Kemudian akan menuju ke sel virus yang lain gitu ya. Artinya dalam hal ini dia akan menyerang sel inang yang lain. Nah, ini adalah bedanya antara fase litik dengan fase lisogenik seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini secara keseluruhannya ya. Jadi tadi dari poin 1 sampai 5 itu sudah kelihatan jelas di sini. Yang pertama ada proses adsorpsi ya, di mana dia mulai menempelkan virusnya di dalam di permukaan selnya inang gitu ya. Kemudian dia akan mengeluarkan enzim lisoenzim. Kemudian dia akan mengeluarkan materi genetik ke dalam si sel inang itu dan akhirnya materi genetiknya akan bergabung dengan materi genetik sel inang dan akhirnya akan mengendalikan metabolisme si sel inang itu ya. Sehingga ketika sudah mencapai apa yang dia inginkan, maka sel itu akan dipecah oleh si virus melalui enzim yang disebut dengan lisogenik itu tadi, akan dilisiskan. Nah, pada saat seperti ini maka virus-virus yang sudah terbentuk sempurna ini akan keluar ya mencari sel inang yang baru. Nah, itulah proses siklus litik ya untuk infeksi si virus ya. Tergantung dia akan menggunakan litik atau lisogenik ya. Nah, di sini kalau untuk yang lisogenik itu ada tahap penggabungan ya, ada tahap pembelahan, ada tahap sintesis, ada tahap perakitan ya. Nah, ini karena waktunya sudah habis ya. Jadi silahkan nanti bagian ini bisa dikerjakan secara mandiri saja ya sebagai tugas untuk mata kuliah ini. Dan kemudian nanti ditambah di halaman terakhir itu ada
penugasan. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan ini nanti bisa ditambahkan ya di tabel-tabel yang sudah ditulis di sini yang masih kosong, yang belum sempat ada nama-nama mahasiswanya. Jadi ada satu tabel ya di sini. Ada satu ya, kemudian 2 perbedaan virus DNA dan virus RNA ya, 2 ini. Kemudian 3 ya. Oke, dan ditambah dengan yang ini. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan yang sama berarti tidak perlu dijelaskan ulang ya. Contohnya seperti jelaskan bedanya virus DNA sama RNA tadi sudah ada di tabel tuh. Kemudian mengapa laju mutasi RNA lebih tinggi dari laju mutasi DNA ya. Kemudian bagaimana vaksin itu dibuat, jelaskan. Nah, ini nanti silakan dijawab, tapi ini mandiri saja, tidak kelompok ya. Diketik rapi ya, saya mintanya dalam bentuk format makalah, kemudian dicantumkan referensinya. Dari setiap pertanyaan yang tadi belum terjawab ditambah evaluasi perkuliahan ini. Oke? Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya bisa dipelajari lagi dari materi yang sudah saya sharekan videonya ya, yang mana itu cukup mewakili sebetulnya dari apa yang sudah harus dipahami oleh kalian. Jadi sesi Zoom ini dimanfaatkan tidak untuk menjelaskan materi secara keseluruhan, tapi untuk mereview kembali dari apa yang sudah kalian pahami ya, sudah kalian pelajari. Jadi nanti saya juga sekalian bisa menilai keaktifan kalian untuk sesi perkuliahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Ibu, izin bertanya untuk tugasnya nanti dikumpul di mana Ibu? Ya, nanti saya infokan di grup saja ya, linknya untuk pengumpulannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu yang saya suruh minta buat video, udah selesai? Yang Zoom itu ya Bu ya? Ya, yang kalian merekod Zoom. Iya Bu, Kalau nanti PPT-nya iya, udah Bu. Bu, cuman nge-recordnya belum. Oke. Nanti silakan disediakan ya waktu khusus ya untuk segera saya kasih waktu hingga pekan depan sebelum jadwal Zoom ya. Jadwal Zoom kan hari Jumat. Jadi maksimal hari Jumat untuk kedua ini sudah clear. Kalau yang kedua ini kan tidak perlu presentasi ya. Jadi cukup dibuat makalah saja sesuai dengan pertanyaan tadi. Nanti pengumpulan file PPT-nya itu saya buatkan linknya ya, nanti akan saya buatkan jadi satu saja, dan linknya nanti akan saya list aja di grup ya, list untuk videonya kalian tinggal ngisi aja di situ. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk perkuliahan sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.